Kita kembali lagi di Bincang Kapuas pemirsa, masih membahas Sultan Hamid II pahlawan yang terlupakan. Bersama kita ialah Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati. Jangan lupa bagi Anda di 0561583950. Baik Bang Ansari, kita lanjutkan bahwa tadi Sultan Hamid ini perjuangannya sudah sangat banyak dan sampai saat sekarang belum diakui. Baik, namun kita akan terima telepon dulu Bang. Ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Habis pulsa pula. Ini Pak, untuk pahlawan di Kubu Raya ini, seingat saya, banyak terlupakan Pak. Jadi pemerintah pusat terfokus di Pulau Jawa. Seharusnya di Kalimantan Barat pada umumnya banyak pahlawan Pak yang mati terbunuh oleh Jepang. Ya. Contohnya di kampung saya di dekat Tayan. Itu musim itu orang kampung tu habis rumah dibakar. Termasuk famili datuk saya tu kena tembak. Tembak Jepang Pak, rumah dibakar habis. Ya. Jepang kan siasatnya lebih mengadu domba kan. Jadi waktu itu Tayan mau diserang Jepang. Kampung saya itu Melungai itu waktu itu kan sesepuh desa orang Dayak, orang Melayu bergabung. Jadi mau bantu di Tayan, ternyata di Jepang itu udah pergi duluan di kampung Melungai itu Pak. Baik. Habis satu kampung habis hangus Pak. Termasuk famili saya itu masih ditembak. Ya. Sampai sekarang banyak orang kita Pak yang mati mungkin ratusan. Oke. Sedangkan pemerintah Kalimantan Barat ini waktu itu mungkin media massa belum ada dah. Jadi tidak ada sekali perhatian, mungkin tidak tahu. Jadi maksud saya ini, macam Bapak bilang tadi, Sultan apa tadi Pak? Sultan Hamid II. Itu harus jadi pahlawan nasional. Baik. Jangan kita terpusat di daerah Pulau Jawa, Sumatera. Di Kalimantan Barat ini banyak pahlawan yang tidak terketahui. Di balik itu, kalau menurut saya dibandingkan zaman sekarang, udah luntur jiwa pahlawannya. Baik. Apa sebab? Kita sekarang satu tidak lagi memandang kawan atau dianggap lawan. Ya. Contohnya ambil secara gini ya. Ya, baik tidak Pak. ada sifat pahlawan sekarang ini yang seperti dulu. Oke. Saling membantu, sifat gotong royong. Dulu kan perang. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Tapi sekarang Sudah bisa. ini kita harus saling membantu. Ya. Ini lagi pahlawan yang kita perlukan Pak. Oke. Tolonglah Bapak yang tadi itu, susuri daerah Ulu itu. Oke, baik. Banyak, satu kampung itu habis dibakar Ya, baik, Jepang. terima Jadi kasih. kurang, jangan di Pulau Jawa aja yang Ya. ini, harus di Kalimantan pun. Baik Pak. Sudah bisa kami Ayo, tangkap mati, Pak, ya. maksud Anda. Terima kasih Bapak. Baik Bang Sari, kita tanggapi dulu Bapak dari Kubu Raya tadi bahwa sebenarnya di Kalimantan Barat ini banyak pahlawannya Pak. Iya, saya sepakat sekali bahwa setiap daerah sebetulnya itu wajib memikirkan dan melihat bahwa di setiap daerahnya masing-masing itu memiliki pahlawan masing-masing. Gitu. Nah, sisi kepahlawanan ini kan dia sangat berperan besar. Tadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa mereka tokoh-tokoh tersebut memiliki peran besar sampai kemudian masyarakatnya mengakui bahwa tokohnya tersebut itu sangat memiliki peran, kemudian dan masyarakatnya dapat menjiwai peran ketokohan tersebut. Nah, salah satunya di Kalimantan Barat tadi. Ya. Kita juga sudah tadi membahas mengenai mandor ya. Mengenai mandor salah satunya seperti di Kesultanan Pontianak sendiri, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri itu Sultan ke-6 Kesultanan Pontianak, ayahanda dari Sultan Hamid II, sang perancang lambang negara ini, sang perancang lambang negara Indonesia, itu juga memiliki peran besar terhadap rakyat Pontianak. Rakyat Pontianak sendiri sangat mencintai Sultan Muhammad dan bahkan rela mati demi mempertahankan marwah Kesultanan Pontianak, negeri Pontianak yang hari ini menjadi kota Pontianak, kemudian membela rakyat yang ada di Pontianak. Gitu juga dengan sultan-sultan lain, kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi kan bahwa jiwa-jiwa kepahlawanan saat sekarang ini sudah mulai luntur. Anda melihat penyebabnya apa ini, Bang? Nah, jiwa-jiwa kepahlawanan ini sifatnya relatif ya, banyak hal.
apa yang bisa dia beri kepada halayak umum, kepada halayak ramai, atau lebih mementingkan kepentingan pribadinya untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau lebih banyak mementingkan kepentingan umum itu sendiri dan banyak perannya terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, itulah jiwa heroik yang ada di di satu sisi seseorang. Ada jiwa ketokohan, kepahlawanan dalam seorang. Tapi hari ini fenomenanya banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Nah, tapi kita tidak sulit juga mengulas lebih jauh. Okay. Itu karakter watak seseorang. Okay. Tapi itu dari pembahasan mengenai kepahlawanan ini sendiri ini harusnya akan menjadi refleksi, kemudian menjadi cerminan bagi kita semua ya. Jadi kita semua bahwa sosok kepahlawanan, ketokohan bahkan dari diri kita sendiri itu sangat penting. Oke. Baik, halayak umum. Ya, baik, kembali lagi ke kiprah ataupun peran dari Sultan Hamid II tadi, Bang. Kalaulah saat sekarang ini Indonesia mengikuti negara kesatuan, bukan federal. Artinya sampai kapanpun Sultan Hamid II ini sulit untuk diakui menjadi pahlawan karena beliau ini mengusung negara federal. Ini bagaimana negara menyikapi saya teringat satu hal ya. Soekarno dan Hatta itu adalah proklamator Indonesia katanya. Presiden jelas mereka berdua adalah presiden dan wakil presiden Indonesia pertama kali. Tapi pertanyaannya kemudian mengapa baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu di tahun 2012 tahun lalu. Oke. Baik, Bang. Seperti kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali semakin menarik. Sifatnya. Iya, baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Kapos akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Kapos. Kita masih membahas Sultan Hamid II, pahlawan yang terlupakan, bersama dengan Bang Ansori Dimyati. Bang, tadi Anda sampaikan bahwa Soekarno-Hatta saja baru diakui sebagai pahlawan nasional. Artinya Anda cukup optimistis nanti Sultan Hamid II bakal diakui juga? Ya, kemudian ini pertanyaannya kenapa gitu kan? Mengapa sang proklamator pun baru diberi gelar kepahlawanan secara resmi oleh negara, oleh pemerintah pusat di Indonesia sana, itu tahun 2012, tahun lalu kalau tidak salah saya. Jadi ini kan sesuatu yang aneh dan patut dipertanyakan sebetulnya. Nah, jadi bahkan bagaimana dengan Sultan Hamid yang dianggap sebagai pemberontak, padahal beliau perancang lambang negara, Menteri Negara Zonder Portofolio pada saat kabinet RIS, kabinet Hatta pertama, kabinet Republik Indonesia Serikat pertama dan terakhir. Jadi banyak sekali peran Sultan Hamid II, dan karena karena beberapa hal yang sangat politis sifatnya, tokoh-tokoh yang ada di daerah-daerah pun itu tidak dapat menjadi pahlawan nasional. Jadi saya rasa esensinya sebetulnya memang bukan secara resmi, bukan secara tidak hanya dari perspektif prestisiusnya saja, gengsinya, kemudian diberikan gelar kepahlawanan secara resmi oleh negara, tapi esensi dari kepahlawanan itu sendiri apa? Karena saya rasa Sultan Hamid II dan orang-orang yang ada di BFO, Bigan Komsu Federal Overleh itu, Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal, seperti Sultan Hamid II, Ida Agung Gede Agung. Kalau Ida Agung Gede Agung sudah diberikan gelar pahlawanan kalau tidak salah saya ya. Dr. Tengku Mansur, Presiden Sumatera Timur, kemudian Presiden Negara Indonesia Timur, Sukawati, dan banyaklah tokoh-tokoh federal ya yang ada di Indonesia itu yang sepatutnya mendapat gelar kepahlawanan. Tapi kalau tidak pun ya itu menjadi pilihan negara, dan ini subjektif sekali sifatnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tidak Anda sampaikan? Ya, kami akan terus perjuangkan dan terus mengkampanyekan siapa Sultan Hamid II ini, bagaimana kiprah dan perannya terhadap Indonesia dulu, sampai kemudian masyarakat paham. Tapi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri dari perjuangan kami yang sebelum-sebelumnya itu sangat mensupport bagaimana kita dapat mempublis kemudian mengkampanyekan kepahlawanan Sultan Hamid II ini, karena Sultan Hamid II yang
satu-satunya yang berperan besar dalam kancah nasional bahkan internasional ya. Seperti itu. Oke, baik Bang. Nah, kalaulah Anda sampaikan bahwa sebenarnya biasanya ada kendala secara politis sehingga menyebabkan Sultan Hamid II hingga saat sekarang ini boleh dikatakan belum diakui oleh negara. Kedepannya kalau ada kendala-kendala seperti ini artinya sulit sekali bahwa Sultan Hamid II ini bakal diakui dan mendapat gelar kepahlawanan. Nah, kalau untuk masalah mengenai sulit atau tidaknya ini kan mengenai pembuktian secara ilmiah, yuridis normatif, bahkan yuridis formal. Kita lewati tahapan-tahapan tersebut, bahkan sampai negara mau membuka matanya. Tapi tadilah seperti yang tadi saya katakan sebelumnya ya, secara de facto sebetulnya kami melihat negara Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengakui sebetulnya secara de facto. Kami difasilitasi untuk mengkampanyekan mengenai sejarah Sultan Hamid II. Ini ya contohnya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Di beberapa tahun yang lalu di Kementerian Luar Negeri, di mana di Kementerian Sekretariat Negara, itu mereka mewadahi untuk kami mempublis mengenai Sultan Hamid II ini, mengenai sejarah proses perancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi tinggal beberapa langkah berikutnya lah. Langkah yuridis formalnya kami akan melakukan judicial review, uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur hukumnya. Di Mahkamah Konstitusi kita ajukan JR, judicial review, untuk memasukkan nama Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara. Jadi di Undang-Undang 29 tahun 2011 kalau tidak salah saya, 26 atau 29 lupa saya. Jadi di situ mengenai lambang negara, bahasa dan bendera itu dicantumkan siapa pembuat bendera merah putih, membuat lambang negara termasuk Nah, lambang negara tidak dicantumkan namanya, tapi yang lain-lain dicantumkan. Dicantumkan namanya. Nah, ini kita ajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan salah satunya juga kita akan mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung terkait mengenai kasus Sultan Hamid II yang menurut kami beliau tidak terbukti bersalah secara hukum, yang dianggap tadi sebagai pemberontak. Yang divonis 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun tadi itu. Nah, ini upaya-upayanya. Ya, nah kalaulah kedepannya nanti Sultan Hamid II bakal diakui sebagai pahlawan oleh bangsa Indonesia dan karyanya ini juga bakal diakui, artinya karya sebagai negara federal. Ya, karya sebagai kalau untuk negara federal, negara serikat yang salah satunya Sultan Hamid sebagai pengusungnya ya, banyak juga tokoh-tokoh lain sebagai pengusung yang pro terhadap negara federal di Indonesia. Itu saya rasa itu adalah pilihan dari negara untuk menetapkan struktur sistem yang bagus, yang lebih layak, yang lebih tepat seperti apa di Indonesia. Tapi setidaknya negara mengakui secara yuridis tadi itu bahwa Sultan Hamid II perancang lambang negara. Karena mata Indonesia sudah terbuka seluruhnya, media dapat diakses, kemudian data-data ilmiah, data primer juga sudah dapat ditemukan bahwa Sultan Hamid II faktanya sebagai perancang lambang negara Indonesia, Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Oke. Baik Bang Ansari, kita akan kembali break, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Kapos akan segera kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi di Bincang Kapuas pemirsa, dan kita di satu segmen terakhir bersama dengan Bang Ansari Dimyati membahas Sultan Hamid II pahlawan yang terlupakan. Nah, Bang Ansari, sebenarnya sosok dari Sultan Hamid II ini yang patut untuk paling tidak kita ikuti bagi masyarakat saat sekarang ini seperti apa sosok? Beliau sangat disiplin ya, karena beliau itu dulu dia mengenyam pendidikan di MA Breda Belanda, Akademi Militer Elit di Belanda sana, Koninklijke Militair Academy di Breda, Nederland. Jadi beliau sangat-sangat disiplin, kemudian cukup ramah juga. Kalau menurut keterangan Mas Suka Janting ya, salah satu tokoh Dayak yang ada di Putus Sibau sana, beliau masih hidup. Beliau juga mengatakan beliau sangat ramah terhadap rakyatnya sebagai sultan beliau, tapi beliau juga sangat-sangat disiplin
Dan jadi dia betul-betul mengadopsi sistem yang dinamakan ketika ada prestasi itu ada award, ada reward. Ketika ada kesalahan berlaku punishment, berlaku hukuman, seperti itu. Tapi itu sosok kepemimpinan beliau juga seperti itu. Kepemimpinan beliau. Nah, beliau ini kan sebetulnya pernah dikatakan dikatakan oleh banyak kalangan cukup dekat dengan Belanda. Maksudnya sebenarnya Sultan Hamid II, Hatta, Soekarno dan kawan-kawan sangkatannya termasuk Sultan Syarif juga mengenyam pendidikan yang sama, pendidikan Belanda kan. Sekolah beliau di ELS, Europese Lagere School, kemudian di HBS, di THS, Teknik School, yang hari ini menjadi ITB, HBS dulu sebelumnya Sekolah Menengah Pertama dan Atas, Hoger Burger School, dan kemudian berlanjut sampai Akademi Militer Belanda. Dan banyak juga yang kemudian hari jenderal-jenderal TNI itu sebelumnya mengenyam pendidikan di KNIL, Konindisch Nederland Indisch Leger, Kesatuan Tentara Hindia Belanda, termasuk salah satunya Sultan Hamid II sebagai mayor jenderal. Salah satu pangkat tertinggi yang pernah didapat oleh bumi putra yang ada di Indonesia itu Sultan Hamid II. Dan Sultan Hamid II juga pernah menjadi ajudan istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Kerajaan Belanda, ibu dari Ratu Juliana yang menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Jadi Sultan Hamid II juga cukup dekat dengan rakyatnya ya, rakyat yang ada di Pontianak. Walaupun sebelumnya pada saat Sultan Muhammad dibunuh oleh Jepang, Sultan Hamid II itu berada di Batavia sana, ditawan oleh Jepang. Tapi setelah dia kembali, kemudian dikukuhkan, ditabalkan menjadi Sultan ke-7 Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II sangat dekat dengan rakyatnya dan diberikan beasiswa kepada masyarakat yang ada di Pontianak untuk sekolah. Kemudian begitu juga dengan meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, selaku kepala DIKB, Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Nah, kemudian watak dan kepribadian beliau, Bang, Sultan Hamid II ini. Beliau sangat keras dalam maksudnya berpikir, bertindak. Keras artinya di sini sangat disiplin, tadi itu yang saya katakan tadi sebelumnya ya. Jadi karena tadi basically memang beliau pendidikan militer dan beliau juga sempat di THS sebelumnya 1 tahun teknik school di teknik sipil. Jadi karena itulah tadi Sultan Hamid merancang lambang negara ya, karena dia juga punya basic untuk menggambar, untuk melukis. Nah, dari situlah, dan dia juga dibesarkan oleh ibu berkebangsaan Inggris dari kecil, dari umur 7 tahun, kemudian disekolahkan, mengikuti ibu angkatnya sebagai guru tadi, Miss Fox dan Miss Curtis namanya, berkebangsaan Inggris. Jadi sudah sangat-sangat terlatih akan kedisiplinan. Jadi seperti itu. Oke, baik Bang, satu pertanyaan terakhir. Sultan Hamid II sosoknya sudah sangat baik, karyanya juga sangat luar biasa. Nah, sekarang kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat, harus bagaimana mengaplikasikan dari perjuangan-perjuangan Sultan Hamid II dan ataupun dari watak dan juga kepribadian Sultan Hamid II ini. Banyak yang bisa dipetik. Jadi pernah ada di salah satu dalam buku kami, buku Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara, buku biografi Sultan Hamid II itu kami masukkan di dalamnya. Jadi itu kisah hidup yang dialami oleh Pak Max Yusuf Al-Qadri, mantan sekretaris Sultan Hamid II. Itu jadi ketika beliau datang bersama Sultan Hamid II menjenguk Soekarno beberapa hari sebelum Soekarno meninggal, Soekarno wafat, dia katakan, Sultan Hamid II mengatakan, jadi Soekarno itu pada saat itu sudah tidak bisa bicara ya, sudah dikasih oksigen beberapa hari sebelum wafat. Kemudian Pak Max juga berada di situ sebagai sekretaris Sultan Hamid II. Sultan Hamid II membisikkan di telinga Soekarno, "Bung," katanya, kata beliau, "Bung, maafkan saya. Kesalahan Bung saya maafkan. Kesalahan Bung sudah saya maafkan," kata Sultan Hamid II. Jadi serta-merta setelah itu Soekarno tidak bisa bicara lagi ya. Jadi Soekarno hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Dan beberapa hari berikutnya Soekarno meninggal. Nah, artinya di sini yang kita bisa petik adalah Sultan Hamid II telah dipenjara 3 kali, menjadi tawanan Jepang. Itu dari tahun 1942 sampai 1945. Kemudian tahun 1950 sampai tahun 1958. Kemudian 1962 sampai 1965 beliau ditahan, dituduh makar itu, dituduh sebagai pemberontak, tapi tidak terbukti sebetulnya. Jadi karena ada sentimen politik pada saat rezim politik yang berkuasa, yaitu Soekarno pada itu.
Tapi Sultan Hamid II tidak pernah dendam terhadap lawan politiknya. Yeah. Jadi lawan politik belum tentu itu adalah musuh politik. Ya, tapi dia tetap berteman. Oke. Gitu juga dengan rekan-rekan yang lain tetap bersilaturahim lah pasca beliau keluar dari penjara. Artinya dapat dipetik dari sini adalah sikap heroik yang ada, watak heroik yang ada di Sultan Hamid II ini patut kita jadikan sebagai contoh yang sangat baik dalam konstelasi atau keadaan politik pada hari ini. Tidak dengan dendam, tidak dengan kebohongan, tapi fair play. Bermain terbuka dan penuh dengan kejujuran, tidak dengan kebohongan. Seperti itu. Luar biasa. Baik Bang Ansari Dimyati, kita harus akhiri pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, dan semoga perjuangan Anda bersama rekan-rekan bisa tercapai. Semoga Sultan Hamid II ini diakui sebagai pahlawan nasional, sebagai perancang lambang negara. Terima kasih Bang Ansari. Dan demikianlah pemirsa pembahasan kita bersama dengan Bang Ansari Dimyati, Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II. Dan semoga kedepannya perjuangan untuk bagi Sultan Hamid II ini mendapatkan gelar kepahlawanan dan juga karyanya sebagai perancang lambang negara bisa diakui oleh pemerintah. Akhirnya saya Viko Artadinata pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.